Saya Dr. Made Hipnotis, channel yang khusus membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Hari ini topiknya tentang anxiety ya, atau cemas atau rasa takut. Nah, cemas atau rasa takut itu wajar ya, hampir semua seseorang mengalaminya, walaupun dalam batas-batas tertentu. Nah, tetapi kalau rasa cemas, rasa takut ini sudah berlebihan, bahkan bisa mempengaruhi masa depan seseorang, itu berarti cemasnya sudah mengganggu dan menimbulkan kondisi yang disebut dengan penyakit. Kita menyebutnya dengan cemas berlebihan atau anxiety disorder, karena sudah mengganggu kehidupan seseorang. Jadi ada cerita yang seperti ini, misalnya seseorang yang cukup dewasa, badannya kekar, ya orangnya besar, laki-laki, tapi takut melewati kuburan, apalagi di malam hari. Padahal dia seorang laki-laki berbadan besar, ya. Nah, tapi ada yang berlawanan, seorang gadis kecil cantik, ya, tapi dia memiliki keberanian bahkan bisa melewati kuburan di malam hari. Keadaan ini mungkin bertolak belakang dengan keadaan fisiknya ya. Kemudian ada cerita juga, mungkin teman-teman yang sekarang di usia-usia 40-50 pernah mengalaminya ya. Jadi ketika remaja lulus SMA ya, kan biasanya pilihannya itu adalah kuliah. Kuliah itu ada di luar negeri, ada di luar kota, di luar provinsi bahkan, dan ada juga yang di dalam kota. Nah, pilihannya itu, pertimbangannya itu salah satunya adalah rasa takut. Jadi takut kalau di luar negeri, di luar kota, siapa yang nanti kalau ada apa-apa, ada sakit atau kebutuhan apapun, dan akhirnya pilihannya jatuh di dalam kota. Nah, banyak juga ya, ketika kita sudah jadi mahasiswa, kita bahagia sekali di semester-semester awal. Kemudian ketika di semester akhir, kita sudah hampir lulus, ketika kita melihat keadaan ekonomi pembangunan kita, di mana kita mendengar banyak begitu PHK, kita mulai merasa takut akan masa depan, takut kalau tiba-tiba nanti lulus tidak dapat pekerjaan. Nah, rasa takut, rasa cemas, dan anxiety ini sumbernya dari mana sih? Kok bisa seseorang bisa mengalami hal seperti ini, tapi orang lain tidak? Kenapa begitu personal sekali? Bahkan orang yang tadi dokter cerita yang berbadan besar, itu bisa takut melewati suatu area kuburan, padahal anak yang wanita yang kecil itu bisa melewati tanpa rasa takut. Nah, sebenarnya rasa takut, cemas itu kalau kita melihat sumbernya itu ada pintu masuknya. Kalau kita tahu pintu masuknya, tentu kita juga tahu cara keluarnya atau cara ngobati ya. Intinya kalau kita misalnya masuk ke suatu rumah dari pintu depan, tentu kita tahu bahwa kita juga bisa keluar dari pintu depan. Oke, begitu juga dengan kondisi yang disebut anxiety. Yang penting kita tahu dulu, ini kenapa seseorang bisa mengalami anxiety, rasa takut, berarti kita cari dulu pintunya ya. Nah, seseorang bisa mengalami itu dari banyak pintu. Misalnya, biasanya sih dari panca indera, terutama mata dan pendengaran ya, terutama ya. Nah, kalau dari mata, misalnya seseorang mengalami cemas dari buku. Ya, misalnya dia membaca buku tentang resesi ekonomi tahun 98. Nah, biasanya kita akan menyamakan kondisi ekonomi yang saat itu dengan ekonomi yang sekarang. Ketika ada persamaan, mulai muncul rasa takut ya. Kemudian kita menonton film-film horor ya, film yang seram gitu, dan itu juga bisa menimbulkan rasa takut kita, terutama rasa takut yang seperti film horor, misalnya gelap, sepi gitu ya, daerah kuburan. Nah, yang kedua dari telinga. Nah, misalnya telinga ini
cerita-cerita ya, cerita tentang hantu horor dari orang tua waktu kita kecil, kemudian cerita dari guru atau siapapun tentang sulitnya ekonomi yang sekarang kita hadapi, dan itu juga bisa menimbulkan rasa takut, rasa cemas. Cerita tentang sulitnya mencari kerja, ya, bagi teman-teman mahasiswa yang hampir lulus, kalau banyak mendengar cerita sulitnya mencari bekerja, nah ini juga akan menjadi sumber cemas tersendiri. Kemudian bagi teman-teman yang mau menikah atau mau berumah tangga tapi sering mendengar cerita bagaimana banyaknya cerita rumah tangga yang hancur, yang berantakan, ini pun cerita yang membuat seseorang bisa takut untuk berumah tangga. Pengalaman ya. Pengalaman seseorang itu bisa menjadi trauma tersendiri yang membuat seseorang takut dengan sesuatu yang akan terjadi di kedepan hari. Misalnya lah, seseorang yang pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat, kemudian mengalami kecelakaan. Nah, ini biasanya juga menimbulkan rasa takut ketika dia akan mengalami pengalaman yang sama. Takut naik pesawat, takut berkendara, takut naik bis, takut lihat jalan raya. Dan dengan organ penciuman. Nah, ini organ penciuman biasanya bukan sumber ya, tapi biasanya pengingat. Misalnya ketika dia mencium bau sesuatu, dia mengingat ini kayaknya bau sesuatu ini akan terjadi peristiwa A, peristiwa B gitu ya. Nah, cerita ini kan didapat dari telinga tapi dicium, sehingga ketika dia mencium aroma tertentu, bisa juga dari pengalaman ya, biasanya akan terjadi begini. Nah, itu menimbulkan rasa takut dan rasa cemas. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya, sumber daripada rasa cemas itu bisa masuk melalui panca indera kita, bisa juga melalui pengalaman kita. Nah, ketika kita tahu sumbernya dari mana, tentu kita juga harus tahu caranya keluar dari permasalahan tersebut. Nah, cara memperbaikinya, pertama kita bisa melakukan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu seseorang yang kita mau obati atau kita mau terapi, kita buat dalam keadaan trans, yaitu fokus. Nah, ketika orang fokus itu sebenarnya lebih gampang menerima sugesti. Tentu sugestinya itu kita hubungkan dengan permasalahan dia, yaitu mengalami cemas, rasa takut gitu ya. Yang kedua dengan membaca buku-buku dari pakar ya. Pakar ekonomi atau apa, di mana buku itu memberikan rasa optimis pada diri kita. Kemudian, pernah dengar motivasi atau motivator ya, orang yang memberikan motivasi, dan ini juga luar biasa. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan seseorang yang mampu membuat perkataan yang bagus memotivasi kita, itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat optimis. Yang keempat, yang klasik lah ya, kita membaca autobiografi orang-orang sukses. Jadi ketika kita merasa bahwa diri kita misalnya ya, cuma lulus SMA, kita membayangkan, aduh susah banget cari kerja ketika kita lulus SMA. Kita baca autobiografi orang yang sukses yang lulusan SMA. Ya, ketika ada orang yang karena kondisi sakitnya, dia menjadi pesimis, bisa nggak mencari uang dengan kondisi cacat atau kondisi sakit tertentu, ya kita cari orang yang autobiografi, orang yang mengalami rasa sakit, cacat, kemudian dia berhasil. Pasti semua ada. Nah, itulah caranya teman-teman supaya kita bisa keluar dari rasa cemas, anxiety-nya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, cemas, anxiety bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri melalui hipnoterapi, membaca buku-buku, mendengarkan motivasi, atau mendengarkan cerita dari orang-orang yang sudah sukses. Oke, tetap semangat.